Anime ini bercerita tentang seorang pria bernama Fate Graphite. Sejak lahir, ia memiliki sebuah skill yang membuatnya tidak bisa naik level. Selain memengaruhi kekuatannya, skill itu juga memiliki efek samping yang membuatnya terus merasa lapar dan tidak pernah kenyang. Di dunia yang segalanya ditentukan oleh kekuatan, Fate sering dipandang rendah oleh orang lain. Untuk mendapatkan uang, ia bekerja menjaga benteng sebagai pengganti para kesatria suci. Sayangnya, para kesatria yang mempekerjakannya dikenal memiliki sifat yang buruk. Selain sombong dan pemalas, mereka juga suka menindas orang biasa, terutama orang lemah seperti Fate. Meskipun Fate selalu patuh, mereka tetap saja memperlakukannya dengan kejam, bahkan melakukan kekerasan tanpa alasan yang jelas. Untungnya, tidak semua kesatria suci bersikap seperti itu. Saat Fate ditindas, Roxy datang membelanya dan menegur para pelaku. Bahkan, Roxy meminta Fate untuk segera melapor jika kejadian itu terulang kembali. Di malam harinya, saat Roxy sedang berjaga, dia melihat sekumpulan perampok. Kemudian setelah dia melapor, Roxy langsung bergegas menangkapnya. Sedangkan Fate disuruh untuk menjaga gerbang. Saat salah satu perampok mencoba kabur, Fate memberanikan diri untuk melawan. Meskipun ketakutan, ia berhasil mengalahkan perampok tersebut sehingga menyebabkan skill kerakusannya mulai aktif. Saat skillnya aktif, Fate mendapatkan beberapa kemampuan seperti telepati dan penilaian. Dengan kemampuannya, dia bisa mendengar suara hati Roxy yang saat itu sedang mengkhawatirkannya. Sebagai tanda terima kasih atas bantuannya, Roxy menawarkan Fate untuk bekerja di tempat keluarganya. Dengan demikian, Fate bisa terlepas dari orang-orang yang sering menindasnya. Setelah mengetahui statusnya telah meningkat, Fate berasumsi ia mungkin bisa mengalahkan monster. Oleh karena itu, ia berencana menggunakan uang tabungannya untuk membeli senjata. Karena uangnya hanya sedikit, ia hanya bisa membeli pedang jelek saja. Namun, dengan skill penilaian dan telepatinya, ia berhasil menemukan pedang yang cocok. Walaupun kotor dan sedikit terlihat rusak, ternyata pedang itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan pedang tersebut, Fate dapat mengalahkan sekelompok monster goblin hanya dalam sekejap saja. Hal ini menyebabkan statusnya meningkat drastis setara dengan prajurit berpengalaman. Selain itu, dia juga tidak merasa kelaparan lagi. Setelah berburu monster, Fate bertemu dengan seorang anak kecil yang dibawa oleh penculik. Karena anak itu membutuhkan pertolongan, Fate mengikutinya secara diam-diam. Saat penculik itu pergi, Fate bergegas untuk menyelamatkannya. Namun, semua pergerakannya sudah diketahui oleh penculik. Oleh karena itu, Fate terpaksa melawannya. Untuk mengalahkannya, Fate memancingnya ke belakang. Di saat penculik itu lengah, Fate melancarkan serangan kejutan. Penculik itu mencoba bertahan menggunakan skill berpedangnya, namun Fate berhasil mengagalkannya serta mematahkan pedang miliknya. Sahara adalah salah satu anak yang berasal dari panti asuhan. Setelah menyelamatkannya, Fate mentraktirnya makan lalu mengantarkannya kembali ke panti asuhan. Fate baru ingat bahwa keesokan harinya ia akan mulai bekerja di tempat Roxy. Oleh karena itu, ia harus segera membeli pakaian baru. Pada hari berikutnya, Fate datang ke kediaman keluarga Roxy. Saat tiba di sana, Roxy memberitahunya bahwa sang ayah baru saja meninggal akibat bertarung melawan naga langit di wilayah Galia. Kini, Roxy memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga Hart. Karena itu, ia meminta bantuan Fate untuk membantunya meramaikan kembali keluarganya. Haru adalah kepala pelayan yang bekerja untuk keluarga Hart. Di bawah pengawasannya, Fate diberikan posisi sebagai salah satu staf pelayan. Setelah seminggu bekerja di sana, Fate mulai terbiasa dengan tugas-tugasnya. Namun, semakin hari ia merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Akhir-akhir ini, ia sering merasa lapar meskipun sudah makan banyak. Bahkan ketika Roxy mengajaknya bersantai untuk minum teh, Fate tiba-tiba terjatuh dan pingsan di hadapannya. Karena khawatir Fate terlalu memaksakan dirinya, Roxy memerintahkannya untuk mengambil cuti selama 1 hari. Pada kesempatan tersebut, Fate mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dengan skill telepatinya, ia pun mendapatkan jawaban dari pedang miliknya. Alasan ia terus-menerus merasa kelaparan adalah karena skillnya telah aktif. Sekali diaktifkan, ia harus terus bertarung untuk memangsa jiwa musuh dan merebut kemampuan mereka. Dengan memburu monster, status dan kekuatannya memang bisa bertambah. Namun, jika tidak melakukannya dalam waktu lama, ia akan mati kelaparan, bahkan bisa mengamuk karena kehilangan kesadaran. Untuk mengatasi rasa laparnya, Fate mencoba membasmi monster terus-menerus. Saat statusnya sudah cukup tinggi, ia memindahkan semua status tersebut untuk meningkatkan level senjatanya. Selanjutnya, Fate memberikan semua material monster kepada panti asuhan supaya mereka bisa makan sepuasnya. Pada suatu pagi, Roxy diam-diam keluar sendirian dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Karena Fate memergokinya, Roxy mendapatkan ide untuk memberinya misi sebagai pengawal. Karena sedang menyamar, Roxy menyuruhnya memanggil dirinya dengan nama Rocky.
Saat berjalan berdua, Roxy sempat memeriksa pedang yang dibawa oleh Fate. Pedang itu terlihat sedikit tumpul, sehingga Roxy menyarankan agar pedang tersebut diperbaiki. Kemudian saat mereka berada di pasar, Fate sempat mencoba anggur yang dipetik dari kebun keluarga Roxy. Hal ini membuat Roxy keceplosan sehingga penyamarannya hampir terbongkar. Tak berselang lama, semua orang mendadak waspada karena seorang kesatria suci hendak lewat. Kesatria itu tiba-tiba saja mendekati Fate hanya karena perutnya berbunyi tanda lapar. Fate sudah meminta maaf, tapi kesatria itu malah berniat menendangnya. Roxy pun harus turun tangan untuk mengatasi situasi tersebut. Roxy dan Fate berpura-pura menjadi sepasang kekasih lalu segera pergi meninggalkan tempat itu. Melihat Roxy yang tertarik pada batu permata, membuat Fate berpikir bahwa Roxy adalah wanita biasa. Namun saat Fate hendak membelikannya, Roxy justru mengatakan bahwa ia tidak membutuhkannya. Sementara itu, alasan Roxy datang ke kota adalah untuk mencari prajurit sekaligus menyelidiki kasus kawanan goblin yang mati secara misterius. Beberapa saat kemudian, Fate memperkenalkan Roxy kepada prajurit yang dikenalnya. Karena sudah lama tidak bertemu, mereka sempat mengira Fate telah mati. Terkait kasus goblin, menurut pendapat para prajurit, kemungkinan besar pelakunya adalah Lich, makhluk yang cukup berbahaya. Karena itulah, para kesatria suci akan turun tangan secara langsung. Kabar tersebut membuat Fate merasa terancam, karena sebenarnya dialah pelaku yang membasmi goblin-goblin itu. Tak lama kemudian, seorang prajurit bayaran mencoba menggoda Roxy. Saat Roxy membela diri, penyamarannya tanpa sengaja terungkap, membuat prajurit itu ketakutan. Setelah itu, Roxy menemani Fate untuk memperbaiki senjatanya. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan kesatria lain yang sedang mengintimidasi anak kecil yang tersesat. Roxy dan Fate segera menghentikan tindakan itu lalu membantu anak tersebut mencari ibunya. Setelah itu, mereka berdua kembali ke rumah dan dimarahi oleh Haru karena telah keluar tanpa izin. Untuk merahasiakan identitasnya saat berburu, Fate membeli topeng khusus dengan sihir penyamaran. Selain itu, ia juga membeli permata untuk Roxy. Sebagai tanda terima kasih karena sering membantunya, saat musim panen tiba, Roxy kembali memberikan tugas khusus kepada Fate. Kali ini, ia mengajaknya ke ladang anggur yang dikelola oleh keluarganya. Saat tiba di tempat tujuan, mereka disambut langsung oleh ibu Roxy. Pada kesempatan itu, Roxy memperkenalkan Fate kepada ibunya. Kemudian, Fate diminta untuk mendekat, lalu tiba-tiba ditanya apakah ia menyukai Roxy. Pertanyaan tersebut tentu membuat Fate kebingungan dan Roxy salah tingkah. Namun, saat ibunya menjelaskan bahwa ia hanya ingin tahu pendapat Fate sebagai kepala keluarga, Fate pun menjawab bahwa ia sangat menghormati Roxy dan ingin selalu melayaninya seumur hidup. Perkataan itu membuat Roxy malu-malu hingga memilih kabur. Saat masuk ke kamarnya, Roxy teringat momen saat berlatih dengan ayahnya. Saat itu, ia bertekad untuk menjadi kesatria yang bisa akrab dengan semua orang. Sementara itu, Fate dan para pekerja lainnya sedang sibuk memanen anggur. Ketika mengobrol dengan salah satu pekerja, ia mendapatkan informasi bahwa kobold akan datang dari pegunungan utara. Mungkin itulah alasan Roxy datang ke sana untuk membasmi monster tersebut. Kemudian, pada sore harinya, Roxy menyuruh Fate untuk pulang lebih dulu. Setelah selesai membagikan anggur, Roxy segera menyusul Fate. Menurutnya, gadis yang barusan lewat itu berasal dari Galia, sebuah benua yang pernah memiliki kekuatan militer besar namun telah musnah akibat invasi monster. Pada hari berikutnya, Roxy dan para pengikutnya pergi ke gunung untuk memata-matai para monster. Dari sekian banyak kobold di sana, terdapat satu monster bermahkota, monster kuat yang tercipta selama puluhan tahun. Meski sudah mengetahuinya, Roxy tetap berencana melawannya. Sebagai kesatria suci, ia akan mengerahkan seluruh tenaganya demi melindungi wilayahnya. Sementara itu, Fate tidak bisa mengabaikan situasi tersebut. Saat malam tiba, Fate memasuki gunung lalu menyerang kawanan kobold dengan menggunakan busur sihirnya. Setelah kobold dikalahkan, ia memindahkan 10% dari status miliknya untuk memperkuat senjatanya agar dapat mengeluarkan jurus pamungkas. Dengan cara itu, Fate berhasil mengalahkan monster bermahkota sampai tak bersisa. Dengan begini, Roxy tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi wilayahnya. Namun, saat mereka kembali ke ibu kota, Roxy tiba-tiba mendapat tugas untuk melakukan ekspedisi ke Galia. Ternyata, kesatria suci lainnya telah merencanakan hal tersebut dengan tujuan untuk menyingkirkannya. Fate tidak bisa menghentikan keputusan negara atau menghentikan Roxy secara langsung. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menghadapi sendiri kesatria yang ingin menyingkirkannya. Meski disebut sebagai kesatria suci, Hado tidak berani melawan Fate secara langsung. Saat prajurit bayaran yang ia kirimkan dikalahkan, Hado terlihat ketakutan hingga tangannya gemetar. Sementara itu, Fate menghadapinya dengan tenang, bahkan sempat menunjukkan wajahnya agar Hado sadar bahwa ia sedang melawan orang yang
yang dulu sering ia tindas. Meskipun pengecut, menurut skill penilaian, Hado memiliki kemampuan menggunakan pedang suci. Namun kemampuan itu tidak berguna ketika Fate menghancurkan pedangnya. Setelah pedang sucinya rusak, Hado berusaha kabur dan memohon ampun. Mengingat semua yang telah dilakukan Hado kepadanya, Fate tidak memaafkannya dan memutuskan untuk membalas dendam. Meski begitu, ia tidak langsung membunuh Hado. Ia sengaja meresetkan tembakannya untuk menanyakan informasi tentang Roxy. Setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, barulah Fate menghabisinya dan melahap seluruh kemampuannya. Pada hari berikutnya, Roxy berpamitan kepada semua orang di rumahnya. Setelah berangkat, Roxy menitipkan surat rekomendasi agar keselamatan Fate bisa terjamin. Namun, Fate tidak bisa menerima surat rekomendasi tersebut. Mulai sekarang, ia akan menjalani hidup sebagai pejuang dengan harapan suatu saat bisa kembali ke tempat itu. Sebelum menjalankan misi ekspedisi, Roxy menyiapkan pasukan yang cukup banyak. Sementara itu, Fate juga mulai berangkat menuju wilayah Galia. Sesampainya di pusat perdagangan ibu kota, ia tertahan di sana karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. Saat mengelilingi kota tersebut, secara tidak sengaja Fate menemukan seseorang yang sedang dipermainkan oleh prajurit bayaran. Fate segera menghentikan mereka dengan cara menjatuhkan salah satu prajurit. Orang yang ia tolong ternyata adalah kenalan lamanya, Seto atau anak kepala desa yang dulu sering menindasnya. Setelah melihat kemampuan Fate, Seto langsung memohon padanya untuk menyelamatkan desa dari ancaman monster. Dulu, tepat setelah ayahnya meninggal, penduduk desa tersebut sempat mengusir Fate. Walau masih menyimpan dendam, Fate menerima permintaan itu. Lagi pula, ia harus meredam skill kerakusannya dengan cara membasmi monster. Namun, perlakuan orang-orang di desa kelahirannya masih sama seperti dulu. Mereka tetap meremehkan Fate dan tidak percaya bahwa kekuatannya telah meningkat. Bahkan, kepala desa sampai menyiapkan obat tidur dan berencana mengorbankan Fate. Beberapa saat setelah Fate tertidur, kawanan monster mulai menghanguskan desa. Sebelum desa hancur sepenuhnya, Seto berusaha membangunkannya dengan membuat ramuan penawar. Namun, saat Fate terbangun, desa itu sudah tidak bisa diselamatkan. Semua ini terjadi karena ulah kepala desa yang keras kepala. Meski begitu, Fate tetap memutuskan untuk memburu semua monster yang menyerang. Saat menghadapinya, ia mengubah senjatanya ke bentuk sabit besar yang mampu menebas apapun, bahkan saat dilemparkan. Ketika bos monster menyerang dari jarak dekat, ia memanfaatkan momentum tersebut untuk menghabisinya. Dengan begitu, serangan monster berhasil dihentikan dan Fate memperoleh kemampuan elemen api dari monster yang dikalahkannya. Sayangnya, desa tersebut tidak bisa diselamatkan dan hanya sedikit orang yang berhasil bertahan, termasuk Seto.